Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jumiati, CGP Angkatan 7, UPT SD Negeri 2 Sukarjo 3, Pringsewu, Lampung. Fasilitator saya adalah Ibu Diana Suci Ningtyas MPD dan pengajar praktik Siti Hoiria MPD. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan tentang budaya positif di sekolah. Latar belakang pelanggaran aturan kelas oleh murid seringkali disebabkan karena murid tidak mengetahui aturan tersebut. Kemudian guru memberikan sanksi dan membuat murid tidak nyaman. Oleh karena itu, kesepakatan kelas antara guru dan murid perlu disusun untuk membentuk peraturan atas kemauan bersama. Tujuan aksi nyata adalah membentuk sikap disiplin, bertanggung jawab, serta mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Yang kedua, mewujudkan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah. Tindakan yang dilakukan: membuat dan mengkomunikasikan perencanaan kegiatan dengan kepala sekolah, pelaksanaan tindakan aksi nyata yang telah dibuat, yaitu membuat kesepakatan kelas antara guru dan murid, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan belajar bersama tentang materi budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan adalah 1. Kepala sekolah dan rekan guru untuk berkolaborasi mendukung kegiatan yang dilaksanakan. 2. Orang tua murid untuk menyamakan persepsi dalam mengontrol perilaku murid di rumah. 3. Media untuk memotivasi murid seperti poster dan gambar yang menunjukkan rasa senang dan berbudaya positif. Anak-anak, tadi sebelum istirahat, guru bilang kalau setelah istirahat kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Ya, kita sebelum melaksanakan pembelajaran di semester 2 akan membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan kalian laksanakan. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah hal-hal yang perlu kita sepakati bersama, kita setujui bersama apa yang akan kita lakukan. Misalnya nih, kan guru sudah buat jadwal piket toh. Setiap hari anak-anak juga berangkat sekolahnya itu ada yang terlambat dengan berbagai alasan. Tetapi kalau sudah dibuat jadwal piket, berarti harus apa? Harus apa? Mematuhi aturan, kata tertibnya, mematuhi jadwalnya. Jika kalian tidak bisa mematuhinya, mari kita membuat kesepakatan apa konsekuensinya. Ya, yang pertama tentang tiket. Jika kalian terlambat tiket itu ada 2 ya nak. Tiket apa saja? Jika kalian terlambat tiket datang ke sekolah dan hari itu tiket, apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu dihukum? Diapakan? Ayo. Oke. Satu kesepakatan. Jika terlambat tiket disuruh membersihkan kelas atau lingkungan kelas. Ya. Tetapi tidak di jam belajar. Oke? Jam istirahat kalian bersihkan ada 10 menit baru boleh istirahat. Setuju tidak? Setuju. Semangat ya? Semangat. Oke. Guru tulis
Yang kedua, jika kalian tidak mengerjakan tugas, ayo apa kesepakatannya? Kerjain kamu soal? Benar enggak? Iya. Apa lagi? Atalita, kata Fidelio, kamu hari ini tidak piket lingkungan, benar enggak? Benar, Kenapa sayang? karena tadi bangunnya kesiangan. Oh begitu. Jadi konsekuensinya apa buat Atalita hari ini yang nggak piket lingkungan? Saya pikir dulu aja, nanti baru masuk. Oh iya. Tidak hanya kamu saja yang berbuat salah, tetapi kalau kamu nanti pikir dulu, kamu ketinggalan pelajaran. Jadi nanti pikirnya ketika istirahat kamu pikir sebentar, terus kamu istirahat ya. Iya, Lain kali tidak boleh diulangi lagi. Jadi sama guru ya. iya, Iya, terima kasih Atalita. iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Balkis Ramadhani dari kelas 4 UPT SD Negeri 2 Sukarjo 3. Tadi saya berbuat kesalahan, tidak piket lingkungan sekolah karena bangunnya kesiangan. Tapi sama Bu Jum tidak kena marah. Saya akan lebih giat lagi berangkat ke sekolah dan lebih rajin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, Ya pun. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 2 Sukarjo 3 yang saya hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat, diberi waktu luang sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk belajar bersama tentang budaya positif di sekolah. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan tampilkan sebuah puisi karya saya kepada murid-murid saya yang sudah saya tampilkan di kelas. Mari kita saksikan bersama. Intinya dia merasa nyaman setelah kita buat kesepakatan kelas dan dia merasa nyaman. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah belajar bersama. Semoga membawa dampak positif untuk kita semua. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada. Diskusi saja, sharing kejadian-kejadian apa di kelas. Bu Ella ini yang sering anaknya itu jagoan-jagoan semua kelas 6 memang sudah besar-besar sih ya Bapak Ibu, yang tenaganya sudah luar biasa. Kita juga kadang-kadang kewalahan untuk yang mendamaikan mereka itu kuatannya. Iya. Untuk kelas rendah bisa, kelas rendah bisa. Hal-hal yang seperti tadi, seperti yang bisa dilakukan, tidak terlalu banyak, gitu kan? Sifatnya itu bisa dilakukan. Tapi konsekuensinya tidak boleh hukuman. Kan hukuman dan restitusi itu beda. Hukuman itu tidak terencana, anak tidak tahu toh yang harus dilakukan kalau hukuman. Tapi kalau restitusi itu ada kesepakatan, sudah disepakati bersama. Jadi mereka tahu saya seperti ini, terus saya harus bagaimana, tahu anak itu. Jadi kalau hukuman itu ujuk-ujuk aja gitu loh. Kayak kemarin saya rambut kan suka main rambut, terus saya bikin Yang mana Bu? bareng-bareng ini orang-orang mereka pada ya katanya. Saya bilang yuk kita berjanji, jadi bareng-bareng ucapkan tidak tertulis. Saya berjanji mulai hari ini tidak akan main mainan pada waktu belajar. Jika saya masih melakukan
Maksudnya padahal kalau saya mau menekankan supaya itu jelas lah yang bulanan dan jadi pas bareng-bareng saya boleh gitu. Anak-anak punya hak merdeka ya. Ya, Mereka membuat kesepakatan bersama, mereka setuju. Tetapi kita harus lebih apa ya Bu? Lebih wise apa wise? Wise apa? Dari mereka, Ah, dari siswanya juga bagaimana? gitu. Hasilnya Lebih banyak, bijak, lebih bijaksana loh Bu. Ketika main ya, main sekali gitu. Ambil aja, nanti pulangnya diberikan. Jadi kan tidak mengganggu pas proses mulai jalan. Kita juga tidak merugikan mereka. Kalau anak-anak saya sudah tahu begitu mereka tak begini, sudah begini, Bu Guru, jadi langsung diam gitu. Jadi ketika kalau saya hanya jangan main lah, mereka terus aja. Tapi ketika sudah jadi kesepakatan, saya juga heran. Sudah jadi kesepakatan, mereka kok tahu sendiri begitu, Bu Guru, langsung simpan. Tapi ada memang karena di kelas saya kan ada anak berkebutuhan khusus. Kecuali itu nggak bisa, saya juga belum bisa mengendalikannya. Saya juga sudah baca-baca sih ADHD itu apa. ADHD itu kan gangguan pemusatan perhatian. Hiperaktif itu bagaimana cara mengatasinya. Sebenarnya saya sudah baca-baca, cuma ketika saya terapkan masih miss terus, masih belum bisa gitu loh. Belum bisa. Ini kok belum jadi. Saya harus punya trik lagi. Tapi alhamdulillah untuk sininya sudah ada. Karena kami sudah bicarakan bersama tentang kalau si A ini anak berkebutuhan khusus harus kita perlakukan dengan cara seperti ini. Anak-anak lain juga sudah menyadari begitu. Seperti juga yang keterlambatan slow learner ada ya. Dibully terus sama teman-temannya. Dibully terus. Tapi ketika saya membuat sebuah diskusi kelas dan saya menekankan bahwa si A ini berkebutuhan khusus, saya utarakan saja namanya. Jadi mereka justru sekarang malah ngerti banget bahwa si A ini bisanya cuma mencontek dulu. Jadi ketika saya membuat soal, anak itu hanya menulis soal itu enggak. Dan temennya tidak ada yang membuli lagi sekarang. Ya, dengan kata-kata yang luar biasa itu sudah enggak. Ya, sedikit lah kita harus. Karena apa? Kita itu Bapak Ibu guru itu harus benar-benar apa bahwa tugas kita untuk melayani siswa. Benar-benar bahwa tahu pribadi siswa masing-masing, tabiat anak satu-satunya kita juga harus tahu. Seperti Bu Atin, kalau ini sepakati saja, disimpan dulu sama Bu Guru. Kalau pulang nanti Bu Guru. Tapi janji bisa banget. Ya, hasilnya yang mending. Ya, kalau itu sebuah kesepakatan insya Allah mending. Tapi kalau kita saja yang mau pressure anak-anak luar biasa. Apalagi anak-anak di sekolah kecamatan, Pak Ram sendiri sudah inilah kesini kan sudah tahu bahwa ini kita setengah kota. Anak kelas 4 aja dari kelas 4 saya itu nyapu aja nggak bisa karena memang dari ibunya di rumah tidak dituntut, tidak diajari, nggak boleh memang. Jadi saya yang di sekolah ya bekerja sendiri, berusaha sendiri. Ada lagi Bapak Ibu? Saya dulu. Ya. Terkait dengan disiplin positif kita ini ya. Nah. Alangkah baiknya kesepakatan regulasi yang dibuat bersama antara guru dengan siswanya itu tertuang dalam kesepakatan kelas gitu, katakanlah begitu lah, kesepakatan kelas gitu ya, sehingga kesepakatan kelas ini yang berlaku di kelas itu gitulah ya, aturannya berlaku di kelas itu, kemudian regulasinya, konsekuensinya apa ada di kelas itu, sehingga ini justru malah akan membantu mendisiplinkan anak-anak untuk yang salah satu dampak positif dari disiplin positif. Jadi ketika sudah ini sudah disepakati bersama, itu ditulis di print dan ditempel di rumah. Setidaknya begitu. Jadi anak-anak sudah mereka ucapkan sendiri, kita sudah tidak perlu lagi mereka sudah tahu. Sudah itu mereka bisa. Saya sudah buat sih Pak belum, memang belum. Tapi mereka tahu ketika bermain atau
luar biasa. Tapi kalau di luar kelas memang ya apa ya, ayolah kalau kita disiplinkan kelas kita masing-masing, kita jaga kita masing-masing, insya Allah keluar itu juga mereka akan apa ya, bersinggungannya juga akan bagus lah, insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian belajar bersama kita hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya harapkan untuk ke depannya Bapak Ibu alaminya, jadi untuk membuat restitusi di kelas masing-masing sesuai dengan kita pancing aja membuatnya, jangan kita yang memberikan apa ya, nah kalau begini apa, nah mereka kan tahu sendiri, mereka ayo apa lagi, terus konsekuensinya apa, nah itu konsekuensinya jangan berupa hukuman fisik, jangan berubah hukuman fisik yang seperti push up, seperti lari di lapangan, nah kalau membuat konsekuensi itu yang bermanfaat untuk dirinya dan teman-temannya dan untuk sekolah. Artinya disiplin positif ini nanti ada kaitannya dengan sekolah juga. Terus saran saja menurut saya, kesepakatan itu misalnya masing-masing kelas mau bikin kesepakatan apa, misalnya ada 10 siswa, suruh aja siswa yang satu tulis misalnya tidak mengerjakan PR gitu, konsekuensinya apa, siswa kedua apa, dan nanti itu disimpulkan bersama menjadi kesepakatan kelas. Disepakati bersama, mungkin lebih mengakomodir semua kepentingan siswa yang ada di kelas itu. Kalau kelas rendah sepertinya bisa Bu Ella diterapkan Bu Ella, atau pakai sticky note juga bisa diberikan kertas, mereka ada sendiri nanti dibacakan nanti boleh. Kalau kelas 4 dan saya tuntun, ayo apa lagi nak, mereka sendiri saya ngomong, Bu kalau bicara nggak sopan ini, Bu kalau terima begini, jadi tapi saya mengarahkan. Kalau mereka kan disuruh pegang kuping lah di depan, disuruh lari di lapangan, tapi kita terus arahkan saja, arahkan bahwa konsekuensinya itu harus yang bersifat positif untuk dirinya, berguna untuk temannya dan di sekolah. Kalau sudah kita sepakatan keyakinan kelas, nanti disepakati untuk di sekolah ya. Nanti di sampel dari ujung nanti bisa dijadikan apa ya, apa referensi lah buat teman-teman yang ada di sekolah lainnya. Iya. Nanti bisa dimodifikasi di masing-masing kelas. Tapi kejadian di kelas kan berbeda-beda. Antara kelas berbeda-beda. Ya monggo Bapak Ibu yang di kelas rendah untuk membuatnya sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing, terus disesuaikan konsekuensinya juga disesuaikan dengan usia mereka. Jadi kalau anak kelas 1 harus membersihkan WC kan enggak, mereka misalnya Bu kalau ini kami ya jangan yang tidak sesuai dengan kemampuan memberikan konsekuensinya. Kalau kita sekarang Bapak Ibu yang diutamakan itu karakter. Kalau di SD itu materi hanya 30%, ilmu itu hanya 30%, 70%-nya itu karakter. Jadi ketika anak-anak itu sudah berbicara sopan, sudah tahu aturan, sudah bisa antri, berbudaya antri, sudah ngerti kalau upacara itu harus bersikap seperti apa, itu sudah hal yang luar biasa sekali. Kalau ilmu sedikit-sedikit kita berikan. Kalau karakter itu sudah harus kita ini fondasi yang sangat luar biasa di SD itu adalah karakter. Kalau saya sih sebagai guru, saya tidak bangga punya anak yang cerdas, tidak bangga dengan punya anak yang pemberani, tetapi tidak mempunyai karakter. Jadi paling saya suka adalah ketika anak-anak saya itu sopan, santun, nah kalau ilmu itu sudah nanti anak-anak tahu sendiri ketika kita memberikan akan mengalir. Oke, Bapak Ibu atas waktunya.
cukup, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengharapkan bimbingan dan saran dari terutama Pak Kepala Sekolah ya Pak ya, dan dari rekan-rekan guru semua demi saya berbuat lebih baik. Mudah-mudahan nanti disusul CGP berikutnya Bu Ella, Bu Nela yang masih muda-muda berkumpul insya Allah ya. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.